Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Ya, Bu. Baik, sudah berdoa? Belum. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik. Alia Sekarsari. Hadir, Bu. Hadir. Anis Faikatul Janah. Hadir. Asihatun. Hadir, Bu. Arya Ramadan. Hadir, Bu. Bambang Prasetyo. Hadir. Dwi Putri Prawesti. Hadir. Priscilia. Hadir, Bu. Fajar. Hadir. Gea Aninda. Hadir. Wati Surtiningsih. Hadir, Bu. Baik. Alhamdulillah. Anak-anak Ibu hari ini hadir semua dan pastinya sudah siap kan untuk memulai pembelajaran? Siap, Bu. Kalau siap, Ibu mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa ya? Ekologi. Ekologi, Bu. Ekologi, benar. Kita buat tanggal terlebih dahulu. Tanggal berapa sekarang, Nak? 20. 20 bulan 5 2022. Materi kita hari ini mengenai ekologi. Nah, Ibu mau tanya kembali. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian, adakah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan? Ada. Ada. Nah, hubungan ini biasa disebut apa ya? Ekosistem, Bu. Benar sekali, ekosistem. Nah, Ibu mau tanya lagi, kalian tahu nggak pengertian dari ekosistem? Tahu, Bu. Coba Alia sebutkan, jelaskan mengenai pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan, Bu. Benar sekali. Jadi, ekosistem itu seperti yang Alia sebutkan tadi, merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kata ekosistem itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dari kata oikos, yang artinya rumah, dan sistema, yang artinya saling mempengaruhi. Sehingga dapat kita simpulkan ekosistem ialah hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya dan saling mempengaruhi. Ibu ingin bertanya lagi. Nah, ekosistem ini apakah sama dengan ekologi? Beda, Bu. Beda. Jadi, ekosistem ini merupakan hubungannya, sedangkan ekologi itu merupakan ilmunya. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Baik. Nah, pengertian ekosistem ini sendiri banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya A.G. Tinsley tahun 1963, ia mengungkapkan bahwa ekosistem ini merupakan suatu kumpulan organisme dan lingkungannya yang berada pada suatu lokasi tersebut. Nah, sudah? Untuk pembahasan yang pertama, kalian sudah paham mengenai konsep dasar ekosistem dan ekologi? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua ya. Nah, di pembahasan kedua ini, Ibu ingin kalian dapat mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem. Ibu mau tanya kepada Wati. Wati, komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari apa aja ya, Nak? Komponen biotik dan abiotik. Benar sekali, komponen abiotik dan komponen biotik. Apakah sama kedua komponen ini? Beda. Berbeda. Kalau komponen abiotik itu terdiri dari Benda. Kalau komponen biotik itu terdiri dari makhluk Hidup. Contoh dari komponen abiotik apa, Alia? Lupa, Bu. Oh, lupa. Jadi ya, Ibu kasih contoh itu seperti tanah, air. Aku, Bu, kasih contoh, Bu. Batu ya, Bu. Ah, batu, benar sekali. Dan masih banyak lagi. Lalu Wati, contoh komponen biotik apa ya, Wati? Tumbuhan. Hewan. Tumbuhan. Hewan. Apakah kita juga komponen biotik, Wati? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar sekali, manusia juga. Pohon ceri Pohon ceri juga biotik boleh. bukan, Bu, ya? Benar. Pohon ceri juga termasuk tumbuhan. Tumbuhan. Yang mana tumbuhan itu termasuk komponen Biotik. Alhamdulillah. Nah, kan ini baru dibagi menjadi dua. Ada lagi komponen biotik ini dikategorikan lagi. Ada dua kategori. Yang pertama itu berdasarkan cara makan. Cara memperoleh makanan. Jadi, berdasarkan cara memperoleh makanannya, itu hewan atau organisme, tumbuhan, itu dibagi menjadi autotrof, organisme autotrof, dan heterotrof. Apa sih, ada yang tahu organisme autotrof? Enggak, Bu. Oh, jadi organisme autotrof itu merupakan organisme yang dapat membuat makanan Sendiri. Contohnya apa? Contohnya apa, anak-anak? Tumbuhan. Biasanya tumbuhan ini membuat makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Terus, organisme heterotrof itu merupakan organisme yang Tidak dapat menampung. Boleh. Tidak dapat membuat makanan sendiri, jadi bergantung sama tumbuhan Ya, autotrof. bergantung kepada organisme autotrof atau organisme lain. Contohnya apa? Cacing. Sapi, cacing, Tikus. tikus, manusia, dan lain sebagainya. Lalu ada kategori yang kedua, itu berdasarkan kedudukan fungsional. Kedudukan fungsional dalam ekosistem. Itu terbagi menjadi tiga. Ada produsen, konsumen, lalu yang terakhir pengurai. Jadi produsen ini sama seperti organisme autotrof, merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya itu seperti tumbuhan. Lalu ada
konsumen, merupakan organisme yang memakan produsen. Lalu yang terakhir itu ada pengurai, merupakan organisme yang menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik. Contohnya itu seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Nah, kalian sudah paham mengenai materi komponen penyusun ekosistem? Paham, Bu. Nah, kalau paham, di sini Ibu ada media pembelajaran Book ekologi yang Ibu buat sendiri. Kalian coba deh Wah, bagus sekali, Bu. Identifikasi terima kasih Alia. Identifikasi terlebih dahulu mana yang komponen abiotik dan biotik. Coba. Alia, mana yang komponen abiotik? Awan. Awan, terus Matahari. matahari. Kalau Wati, komponen biotiknya di sini apa aja? Pohon. Pohon, benar sekali. Yang terbang, Singa. Ibu. Yang terbang itu apa? Alia. Burung. Burung, benar. Jerapah. Gajah. Benar sekali. Jadi alhamdulillah kalian berarti sudah dapat membedakan mana komponen abiotik dan komponen biotik. Lalu kita ke materi selanjutnya, itu mengenai tipe-tipe ekosistem. Jadi anak-anak, tipe-tipe ekosistem ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang tahu berapa bagian? Tiga. Apa saja? Lupa, Bu. Lupa ya. Jadi ekosistem itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ekosistem perairan atau akuatik. Yang kedua itu ada ekosistem daratan atau terestrial. Dan yang ketiga itu terakhir ekosistem buatan. Nah, ekosistem perairan itu dibagi lagi menjadi 2 macam. Ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, contoh dari ekosistem air laut itu apa ya? Laut. Danau. Air laut, Alia. Air laut. Pantai. Pantai, benar sekali. Terus? Gak tahu, Bu. Gak tahu ya, banyak. Tapi kalian sudah intinya paham ya. Apa itu ekosistem air laut. Nah, contoh dari ekosistem air laut itu seperti yang disebutkan kalian tadi. Ada laut dalam, laut dangkal, lalu ada pantai, lalu ada tumbuhan tembakau, lalu ada terumbu karang, ada ekosistem estuari. Lalu kalau ekosistem air tawar, itu contohnya apa saja? Lupa, Bu. Oh, lupa. Jadi ekosistem air tawar itu seperti danau, sungai, dan sebagainya. Kalau ekosistem terestrial, ada yang tahu contoh dari ekosistem terestrial? Kolam. Kolam? Ya. Berarti terestrial, daratan. Apakah kolam di daratan? Gurun, padang rumput. Padang rumput, benar. Terus ekosistem buatan, ada yang tahu? Yang disebutin tadi, Wati, Bu. Apa, Alia? Kolam. Benar Bendungan. sekali. Bendungan. Jadi ekosistem buatan itu merupakan suatu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya yang disebutkan tadi ada kolam, ada bendungan, ada waduk, ada agroekosistem, ada hutan industri, dan sebagainya. Nah, kita sudah membahas mengenai 3 subpokok materi pada hari ini, mengenai yang pertama itu konsep dasar ekosistem, yang kedua itu mengenai komponen ekosistem, lalu yang ketiga itu tipe-tipe ekosistem. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri 2-3 orang. Nah, untuk kalian membahas mengenai tipe-tipe ekosistem. Nah, setiap kelompok itu mengambil satu contoh dari tipe-tipe ekosistem dan dijelaskan di depan bersama kelompoknya bagaimana ciri-cirinya dan sebagainya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, silakan dimulai. Ibu tunggu sekitar 15 menit lagi, lalu kita akan presentasi diskusi. Baik, kita sudah selesai diskusi presentasi kelompok. Bagus, anak-anak sudah paham apa itu tipe-tipe ekosistem. Setiap ekosistem telah dijelaskan dengan lengkap. Nah, sekarang berhubung waktunya sudah mau habis, Ibu tanya sekali lagi, adakah dari materi ini yang Ibu telah sampaikan, kalian ada yang kurang jelas, kurang paham mengenai yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu, sudah paham. Alhamdulillah jika sudah paham. Ibu ingin kalian tugasnya itu membaca mengenai materi selanjutnya, mengenai
interaksi antar komponen ekosistem? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Jangan lupa kalian catat ya poin-poinnya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.